Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan dari tafsir surah An-Nahl atau surah An-Ni'am. Dimulai dari ayat yang ke-91, Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Innallaha ya'lamu ma taf'alun. Allah SWT dalam ayat yang mulia ini memerintahkan kita. Allah SWT mengatakan wa aufu bi ahdillah, dan tepatilah janji. Janji kepada Allah SWT dan juga janji kepada makhluk. Kata Allah, penuhilah janji kepada Allah, dan juga termasuk di dalamnya janji kepada makhluk. Idza ahadtum, jika kalian atau ketika kalian berjanji. Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha, dan janganlah kalian membatalkan atau mengingkari janji-janji tersebut ba'da tawkidiha, setelah kalian menguatkan janji tersebut. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah sebagai kafil, sebagai penjamin, sebagai saksi dari janji tersebut. Di mana sebagian seorang berjanji dengan sekalian bersumpah. Maka Allah SWT mengatakan wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian sudah menjadikan Allah SWT sebagai kafil, penjamin, sebagai saksi dari janji tersebut. Di mana Allah SWT katakan innallaha ya'lamu ma taf'alun. Sungguhnya Allah SWT mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka dalam ayat ini Allah SWT memerintahkan kita untuk menepati janji. Baik janji kepada Allah SWT, janji kepada Allah adalah bagaimana kita untuk beribadah kepadanya. Di mana kita semua berjanji kepada Allah SWT ketika kita di dalam perut ibu kita. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika Allah SWT mengatakan bukankah aku Rabb kalian? Maka kita mengatakan di dalam alam tersebut, iya. Maka kita sudah berjanji kepada Allah SWT untuk menyembah kepadanya. Maka wajib kita untuk memenuhi janji tersebut. Janji kepada Allah SWT, dan ini yang paling utama, untuk senantiasa beribadah kepadanya. Di mana semua manusia sudah berjanji kepada Allah SWT sebelum dia dilahirkan. Dan mereka mengakui bahwasanya Allah SWT sebagai Rabb, sebagai Sang Pencipta, dan yang berhak untuk diibadahi. Makanya Nabi SAW mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, setiap bayi yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Mereka mengenal Allah SWT. Dan Allah SWT memberikan insting kepada setiap makhluk, setiap manusia, dan bahkan seluruh makhluknya untuk mengenal Allah SWT sebagai Sang Pencipta. Termasuk janji kepada manusia. Ketika kita berjanji, hendaknya kita
menepati janji tersebut karena itu adalah salah satu sifat orang yang beriman. Ketika berjanji dia menepati janji. Sebaliknya kata Nabi SAW, sifat ciri orang munafik adalah mengingkari janji. Kata Allah, wala tanqudul aiman, jangan kalian membatalkan janji. Apalagi janji itu yang diikuti dengan sumpah, di mana dia menjadikan Allah SWT sebagai jaminan. Ketika seorang bersumpah berarti dia bersumpah dengan nama Allah. Ketika dia mengatakan demi Allah saya akan melakukan ini dan itu. Dia bersumpah demi Allah saya akan membayar dan sebagainya. Berarti Allah yang dia jadikan sebagai penjamin. Maka kata Allah, tepati janji tersebut. Allah SWT mengetahui apa yang kalian lakukan. Kemudian Allah SWT membuat sebuah perumpamaan yang melarang untuk membatalkan janji dengan membuat sebuah perumpamaan. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Innama yabluukumullahu bih wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Allah SWT katakan, wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian menjadi seperti seorang wanita yang dia tadinya menenun kain, dia pintal benangnya, kemudian setelah itu dia urai kembali, dia lepas kembali. Dari pagi dia tenun, dia pintal benangnya, kemudian sorenya dia uraikan lagi, dia buka lagi. Kata Allah SWT, janganlah seperti wanita yang dia melepaskan tenunannya. Setelah dia ikat kuat-kuat, setelah dia tenun dengan kuat. Maka ini sebuah perumpamaan yang disebutkan oleh Allah SWT. Di mana seorang ketika sudah membuat janji yang kuat, maka janganlah dia melepaskan janji tersebut, mengingkari janji tersebut. Di mana orang yang membatalkan janji, baik janji kepada Allah SWT ataupun kepada manusia, seperti wanita yang dia disebutkan oleh Allah SWT menenun. Dia tenun di pagi hari, kemudian dia lepas lagi. Ini adalah sebuah perbuatan yang sia-sia dan merugi. Dia sudah ikat sesuatu, kemudian dia lepaskan kembali. Kata Allah SWT, tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum an takuna ummatun hiya arba min ummah. Kata Allah, di mana kalian menjadikan sumpah-sumpah kalian, janji kalian dan sumpah kalian itu sebagai dakhalan. Dakhalan di sini diartikan oleh para ulama ahli tafsir, Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya, yaitu dakhalan artinya khadi'atan, makron, suatu tipu daya. Ada sebagian orang yang menjadikan janji atau menjadikan sumpahnya sebagai tipu daya bagi orang lain. Dia berjanji bukan untuk menepati, tapi hanya sebagai tipu daya untuk menipu orang. Ditambah lagi dia dengan bersumpah. Sumpah itu hanya dijadikan untuk
menipu orang. Kata Allah, kalian jadikan janji dan sumpah tersebut sebagai tipuan. Di mana apa? Antakuna ummatun hiya arba min ummah. Di mana dia menipu karena apa? Dia berjanji misalnya antakuna ummatun hiya arba min ummah, artinya sebagian umat itu lebih banyak daripada sebagian yang lain. Arba maksudnya artinya adalah lebih banyak. Maksudnya apa? Seorang ketika dia berjanji dengan orang lain, dia berjanji dengan si A atau kelompok A. Ternyata dia lihat di kelompok B lebih bagus ini, dia batalkan janjinya dengan si A ini. Karena kelompok B lebih banyak. Itu arti dari ummatun hiya arba min ummah. Dia batalkan janji itu karena dia melihat kelompok B lebih banyak. Atau juga dalam hal dunia, ketika dia berjanji dengan seorang, dengan si A, ternyata dia sudah janji, kemudian dia lihat si B, ternyata si B lebih menguntungkan. Dia batalkan janji dengan si A. Maka ini maksudnya. Termasuk dalam hal ini juga mungkin sebagian para pedagang, misal ketika kita bertransaksi dengan penjual dengan pembeli. Seorang penjual sudah bertransaksi, misalnya saya beli ini, si A sebagai penjual, si B sebagai pembeli. Sudah sepakat, ya ini saya beli dengan harga sekian gitu. Sudah sepakat, janji besok saya bayar misalnya. Kemudian datang si C, datang kepada penjual mengatakan apa? Saya beli dengan harga 2 kali lipat daripada si B tadi. Maka seorang yang amanah, dia tidak akan membatalkan janjinya, kesepakatannya dengan si B tadi. Walaupun si C memberikan keuntungan 2 kali lipat atau lebih. Dan sedikit sekali orang semacam ini di zaman ini. Orang yang sangat amanah ya, ketika dia sudah berjanji. Walaupun kadang belum ada hitam di atas putih, tapi dia memegang apa? Kalimat. Yang dipegang oleh manusia adalah perkataan. Ketika dia penjual itu mengatakan, saya sudah berjanji dengan si B. Sudah sepakat kami, besok dia mau bayar. Maka seorang yang amanah, penjual yang amanah, dia akan tetap. Kecuali si B membatalkan. Atau dia nggak jadi beli. Tapi ini bisa kita lihat bagaimana seorang yang amanah. Ketika dia berjanji membuat suatu kesepakatan dengan orang lain, apapun bentuknya, jual beli ataupun kesepakatan apapun, mengikat sebuah perjanjian, maka dipegang erat-erat janji itu. Maka amanah ini adalah sifat seorang mukmin. Kata Nabi, la amanata liman la amanata lahu. La imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak punya amanah. Maka tanda beriman adalah memiliki amanah dan menepati janji. Allah SWT katakan dalam awal surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhi janji. Maka jangan sampai kita karena melihat antakuna ummatun hiya arba min ummah. Ada sebagian memberikan peluang, memberikan janji atau memberikan apa? Keuntungan yang lebih besar, kemudian kita batalkan janji. Nauzubillah. Maka ini apa? Kata Allah SWT, innama yabluukumullahu bih. Sesungguhnya Allah SWT apa? Menguji kalian dengan hal tersebut. Itu ujian. Ketika si A dan si B sudah sepakat tadi dengan harga, datang si C,
yang berikan keuntungan 2 kali lipat, 3 kali lipat, itu ujian buat si A. Dia komit nggak dengan janjinya. Itu ujian. Ujian dari Allah SWT. Ujian keimanan diuji dengan dunia, dan itu dunia. Kalau seorang memiliki iman yang kuat, maka dia tidak akan tergoda dengan dunia. Tidak akan tergoda dengan janji atau keuntungan yang jika dibandingkan dengan dia pahala dia menepati janji jauh lebih besar daripada dia mendapatkan dunia, keuntungan dunia. Maka di sini kita katakan bagaimana kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menepati janji. Sifat amanah yang mesti ada. Yang kita katakan di zaman kita sekarang, itu sifat amanah, mencari orang yang amanah itu sangat sulit di zaman kita. Sampai Huzaifah mengatakan itu di zaman sahabatnya. Dulu di zaman Nabi aku akan berjual beli dengan siapa saja. Kata Huzaifah, aku tidak akan memandang orang. Karena kalau seandainya orang itu aku yang salah atau teledor, maka orang yang lawan dari bisnisku itu akan mengembalikan. Tapi hari ini kata Huzaifah, aku tidak akan berjual beli kecuali dengan si fulan dan si fulan saja. Ini bisa kita lihat bagaimana itu di zaman sahabat. Bahwasanya amanah merupakan suatu hal yang sangat berat. Dan seorang dilihat dari perkataannya. Bagaimana ketika dia mengucapkan sesuatu dan sudah berjanji dan sebagainya, dia menepati atau tidak. Allah SWT katakan, wala yubayyinanna lakum yaumal qiyamati ma kuntum fihi takhtalifun. Dan sungguh Allah SWT akan menjelaskan kepada kalian pada hari kiamat terhadap apa yang kalian perselisihkan di muka bumi, di dunia ini. Kemudian Allah SWT melanjutkan, walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah. Walaki yudillu man yasha' wa yahdi man yasha'. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan kalau seandainya Allah SWT menginginkan, maka sungguh Allah SWT bisa menjadikan kalian satu umat saja. Yaitu menjadi orang yang bertakwa semua. Menjadi orang Islam semua. Kalau Allah menginginkan, maka Allah pasti bisa. Tidak ada yang sulit bagi Allah SWT. Kalau Allah mau, Allah akan menjadikan seluruh manusia beriman, bertakwa kepada Allah SWT. Satu umat saja. Tapi kata Allah SWT, walaki yudillu man yasha'. Tapi Allah SWT menyesatkan orang yang Allah kehendaki dengan keadilannya, wa yahdi man yasha', dan Allah SWT memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki dengan keutamaannya. Maka Allah SWT dengan keadilan Allah, maka Allah mentakdirkan ada yang sesat dari manusia. Itu bentuk dari keadilan Allah SWT. Dan ada yang Allah SWT akan berikan petunjuk, dan itu adalah karunia dari Allah. Orang yang mendapatkan petunjuk, hidayah dari Allah, karunia dari Allah SWT. Maka kita bisa lihat bahwasanya hidayah di tangan Allah SWT. Bahwasanya Allah SWT memberikan hidayah kepada manusia. Maka hidayah itu adalah keutamaan, karunia dari Allah SWT. Dan juga Allah SWT memiliki keadilan dengan menciptakan atau mentakdirkan yang sesat. Juga ada yang tersesat. Juga ada orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka itu adalah keadilan dari Allah SWT. Wala tus'alunna amma kuntum ta'malun. Dan sungguh kalian, kata Allah SWT, akan benar-benar ditanya terhadap apa yang kalian kerjakan di muka bumi ini. Kemudian Allah SWT mengulangi kembali
Allah SWT katakan wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatadilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah wa lakum adzabun adzim. Allah SWT mengulangi dengan mengatakan janganlah kalian menjadikan janji-janji kalian dan sumpah kalian itu sebagai dakhalan, sebagai tipu daya di antara kalian. Jangan jadikan janji apalagi sumpah itu sebagai tipu daya. Seorang ketika dia berjanji, hendaknya dia ketika berjanji itu memang ada niat dan berniat untuk menepati janji. Kalau tidak, jangan berjanji. Apalagi sampai bersumpah. Jangan jadikan janji itu sebagai tipu daya supaya orang percaya kepada kita. Apalagi dengan bersumpah. Kata Allah SWT, fatadilla qadamun ba'da thubutiha. Allah SWT memberikan sebuah perumpamaan di sini. Maka kaki itu kata Allah SWT bisa terpleset setelah berdiri tegak. Apa maksudnya? Seorang ketika dia sudah menjadikan janji ataupun sumpah sebagai suatu hal yang dia main-mainkan, yang dia jadikan sebagai alat untuk menipu orang lain, maka itu semua apa? Akan menjadikan dia tergelincir. Ibaratnya dia ketika berdiri tergelincir. Ketika dia tadinya berdiri kokoh, tapi ternyata tergelincir dia. Apa maksudnya seorang ketika dia sudah berjanji, kemudian tidak menepati. Bahkan dia bersumpah, kemudian dia tidak menepati janji dan sumpahnya, maka dia tergelincir dari jalan Allah SWT. Akan jauh dari istiqomah, jauh dari ketaatan kepada Allah SWT. Fatadilla qadamun ba'da thubutiha. Seorang ketika dia sudah menjadikan janji itu sebagai mainan, sumpah itu sebagai tipu daya, maka lambat laun dia akan jauh dari Allah SWT. Jauh dari ketaatan kepada Allah SWT, jauh dari istiqamah, jauh dari hidayah Allah SWT. Maka seorang mungkin dia memulai untuk mengingkari janji, mungkin sekali, dua kali dan seterusnya. Kalau sudah terus menerus, maka dia akan menjadikan itu sebagai suatu kebiasaan. Alhamdulillah. Kemudian apa? Seorang kalau sudah biasa tidak menepati janji, suka bermain dalam sumpah, maka dia akan jauh dari hidayah Allah SWT. Maka dia akan jatuh pada perbuatan dosa dan maksiat. Karena sebenarnya ketika dia sudah tidak memenuhi janji itu sudah maksiat kepada Allah. Dia sudah berani menjadikan Allah sebagai mainan. Maka dia akan berani menipu manusia. Dia sekarang berani menipu Allah. Maka dia akan menipu manusia. Dan itulah yang akan menjadikan dia jauh dari hidayah Allah SWT. Maka dia akan tersesat dari jalan Allah SWT. Jauh dari hidayah. Kemudian kata Allah SWT, wa tadzuqus su. Dan dia akan merasakan apa? Wa tadzuqus su. Dan kalian akan merasakan akibat buruknya di dunia dan di akhirat. Akibat buruk ketika seorang suka berjanji, kemudian dia tidak menepati janji, dia akan tidak dipercaya sama orang lain. Suka bersumpah, kemudian dia mempermainkan sumpahnya, orang tidak akan percaya. Kata Allah, wa tadzuqus su, dan engkau akan merasakan akibat buruk dari perbuatan tersebut di dunia dan di akhirat.
dia akan jauh dari hidayah Allah Subhanahu wa taala, bisa tersesat. Kemudian dia akan merasakan keburukan di dunia dan di akhirat. Kemudian kata Allah, wa tadzuqus su bima sadattum an sabilillah. Bahkan itu kata Allah, engkau akan merasakan keburukan disebabkan kalian menghalangi manusia dari jalan Allah. Secara tidak langsung, seseorang ketika dia tidak menepati janji, dia mudah bersumpah kemudian tidak menepati janji dan sumpahnya, orang tidak percaya kepada dia, kemudian justru di sisi yang lain, secara tidak langsung dia sudah menghalangi manusia dari hidayah Allah. Kenapa seperti itu? Karena kalau seandainya seorang muslim, dia berjanji, dia bersumpah, kemudian dia tidak tepati. Kemudian dia berjanji itu, bertransaksi itu dengan orang kafir. Kemudian dia enak saja untuk tidak menepati janji. Akhirnya apa? Orang kafir itu tentunya akan mengatakan apa? Ini lihat nih orang Islam berjanji, tidak tepat janji dia. Ini apa? Akhirnya apa? Memberikan citra yang buruk, gambaran yang buruk tentang Islam. Ini orang muslim, dia berjanji. Ini pedagang muslim, dia katakan ini barang asli ternyata KW, penipu. Ini yang akan apa? Menghalangi manusia dari hidayah Allah. Maka kita ketika melakukan perbuatan dosa dan maksiat secara tidak langsung, kita bisa jadi memberikan citra yang buruk kepada Islam. Secara tidak langsung, tanpa kita sadari. Orang akan menilai kita. Ini orang muslim, coba lihat orang muslim tuh. Berdagang nggak jujur, berjanji nggak ditepati. Akhirnya apa? Orang nggak mau masuk Islam, jauh dari Islam. Ini bisa kita lihat bagaimana ketika kita menjadi seorang muslim, kita berbuat baik bukan hanya untuk diri kita. Perbuatan baik kita justru di satu sisi faedahnya buat kita, di sisi yang lain secara tidak langsung itu adalah dakwah kepada orang di luar Islam sana. Ketika seorang muslim dia sebagai pedagang tidak jujur, itu akan menghalangi orang untuk masuk Islam. Dia tidak menepati janji, itu akan menghalangi orang dari Islam. Dia menjadi pejabat korupsi, pejabat muslim korupsi. Siapa yang buruk? Islam. Yang buruk adalah Islam. Berarti kita akan menghalangi orang dari Islam. Secara tidak langsung. Gimana kita mau masuk Islam? Nih contoh orangnya. Maka ini Allah SWT sendiri sebutkan. Bima sadattum an sabilillah. Kalian menghalangi orang dari jalan Allah. Karena kalian apa? Karena perbuatan dosa yang kalian lakukan. Salah satunya di sini apa? Tidak menepati janji, kata Allah SWT. Menjadikan janji sebagai permainan. Sebagai tipu daya. Bahkan dia berjanji dengan nama Allah. Apalagi kalau seorang berjanji atas nama Allah, bersumpah. Dia saja bersumpah dengan nama Allah, Tuhannya, tidak dia tepati. Gimana ini? Dia muslim. Bagaimana kita akan masuk Islam? Na'udzubillah. Berarti apa? Na'udzubillah, ketika kita melakukan perbuatan yang seperti ini, kita secara tidak langsung menghalangi orang dari Islam. Menghalangi orang dari hidayah. Ini gimana? Jual beli dengan orang-orang ini. Katanya sudah ngaji. Katanya sudah mengenal sunnah. Tapi apa? Berjanji nggak tepati. Gimana kita mau ikut kajian sunnah, ikut ngaji, kita transaksi dengan dia nggak benar, hutang nggak bayar-bayar misalnya. Ini gimana? Ini kita secara tidak langsung apa? Menghalangi manusia dari hidayah Allah. Citra buruk itu kepada Islam dikarenakan kita. Maka hendaknya kita menjaga. Ini salah satu yang Allah sebutkan sendiri dalam Al-Quran apa? Tentang janji. Bagaimana kita ketika kita berjanji, apalagi kita bersumpah, hendaknya kita tepati janji itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita tidak menepati janji, kita berdosa, kemudian secara tidak langsung kita menjadi penghalang hidayah manusia.
hidayah untuk masuk ke dalam Islam, hidayah mendapatkan sunnah. Kata Allah SWT, walakum adzabun azim, dan bagi kalian azab yang besar. Disebabkan apa? Kalian telah menjadikan janji sebagai tipuan, menjadikan Allah sebagai mainan, menghalangi manusia dari Islam. Kata Allah, walakum adzabun azim, bagi kalian azab yang sangat besar di akhirat. Kata Allah SWT, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Janganlah kalian membeli janji Allah itu dengan harga yang sedikit dengan dunia. Ketika tadi seseorang sudah berjanji kepada orang lain, kemudian ada seperti tadi kita sebutkan, si A dan si B sudah sepakat untuk menjual barang ini dengan harga sekian, datang si C dengan harga sekian. Kata Allah, wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. Janganlah kalian membeli dengan janji Allah tersebut dengan harga yang sedikit. Berapa keuntungan yang diberikan oleh si C tadi? Sekian kali lipat diberikan, itu sedikit. Itu semua dunia, sedikit. Di zaman kita sekarang bisa kita lihat sendiri bagaimana orang karena untuk mendapatkan keuntungan, dia rela dan tidak segan-segan untuk mengorbankan agamanya dengan menipu, mengurangi timbangan, tidak menepati janji dan sebagainya, demi mendapatkan keuntungan. Yang kadang dia sudah tahu itu enggak benar, tapi dia berusaha untuk gimana supaya benar. Atau minimal dia ragu ini. Boleh enggak transaksi ini? Masih juga dia berusaha mencari pembenaran. Kalau sebegini aja gimana? Kalau kayak begini aja gimana? Kalau di sini dibelokkan dikit gimana? Alhamdulillah. Masih juga dia mencari celah, belokkanlah sedikit. Supaya masih bisa. Padahal keuntungan yang dia dapat sedikit. Berapalah keuntungan dunia? Jika dibandingkan dengan surga Allah SWT. Kata Allah SWT, innama indallahi wa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah berupa pahala dan ganjaran dan surga Allah SWT huwa khairul lakum. Itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika kalian benar-benar mengetahui. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam kita berinteraksi dengan sama manusia hendaknya kita menjaga kepercayaan, menjaga janji yang sudah diucapkan, menjaga sumpah yang sudah diucapkan, diikrarkan. Untuk kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan kita tukar dengan sesuatu yang sifatnya dunia yang sedikit. Padahal ganjaran ketika kita menepati janji itu lebih besar. Jauh lebih besar di sisi Allah SWT, yaitu surga Allah SWT yang tidak bisa dibandingkan dengan keuntungan dunia yang berapa? Berapa keuntungan dunia? Jika kita benar-benar mengetahui. Kata Allah SWT, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baqin. Sungguhnya apa yang ada pada diri kalian hari ini semuanya akan habis. Akan hilang, akan sirna, akan fana. Apa yang kita kumpulkan di dunia ini sebagai berbagai macam keuntungan, kita sebagai pedagang mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahkan kita pun disebutkan kalau diberikan seluruh dunia dan seisinya ini milik kita semua, tidak akan kekal itu semua. Kalau kita punya dunia ini semua, seluruh kekayaan di dunia ini kita punya semua. Kata Allah, ma indakum yanfad. Apa yang ada pada diri kalian itu akan hancur semua. Hancur. Apa yang kita mau bangga-banggakan? Apa yang kita mau pertahankan?
Tidak ada yang kekal di dunia ini. Harta yang kita pegang hari ini, yang kita kumpulkan, itu semuanya akan hancur. Itu semuanya akan habis. Baik harta itu meninggalkan kita, habis dia. Atau kita yang duluan pergi meninggalkan harta itu. Kita meninggal, rumah kita, kendaraan kita, kekayaan ada dalam rekening itu, deposito lah namanya, emas yang disimpan, kebun yang kita usahakan siang malam itu akan kita tinggalkan semua. Ma indakum yanfadu, kata Allah. Semua apa yang ada pada diri kalian semuanya akan habis. Semuanya akan pergi, semua akan hilang. Apa yang kita mau banggakan dan apa yang kita mau tahan-tahan? Yang kekal apa? Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada pada sisi Allah, yaitu kebaikan, pahala yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, itulah yang akan kekal. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Bahwasanya ketika anak cucu ada mengatakan mali, yaitu hartaku. Kata Nabi SAW, bahwasanya malahu min mal illa salas, tidak ada bagi anak cucu Adam harta kecuali 3. Ma akalahu fa'afna, apa yang dia makan habis, hilang. Wa ma yulbisuhu fa'ablah, apa yang dia pakai usang, hancur. Wa ma tasaddaqa bihi fa'amdah, dan apa yang disedekahkan itulah yang akan bersama dia. Jadi apa yang kita sedekahkan di jalan Allah, amal soleh yang kita lakukan, itu yang bersama kita. Itulah yang akan kekal. Adapun yang kita pegang hari ini semuanya akan hilang, itu akan habis semua. Yang kita miliki hari ini akan habis. Ma indakum yanfadu, semua apa yang ada pada diri kalian, kata Allah, semuanya akan habis. Wa ma indallahi baqin, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang tetap. Pahala yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, yang bernilai pahala di sisi Allah, itu yang akan tetap. Surga Allah SWT itu yang abadi. Wala najziyannal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah SWT, dan sungguh kami akan berikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Di sini Allah SWT katakan, sungguh kami akan berikan pahala ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Sabar apa? Sabar terhadap godaan dunia. Yang tadi dia sudah sepakat dengan A dan B tadi, sudah sepakat dia. Iya. Datang si C menawarkan apa? Sebuah keuntungan yang lebih besar. Nah, sabar nggak dia untuk tetap konsisten dengan janjinya tadi? Atau dia terpukau terpedaya dengan godaannya si C yang akan memberikan berbagai macam keuntungan tadi? Ini butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Ini, ayo, saya beli 2 kali lipat, 3 kali lipat. Sudah sepakat dia misalnya ini 100 juta. Wah, saya beli 200 juta. Coba 200 juta. Kalau si B beli cuma 100 juta. Kalau si C yang beli 200. Gimana enggak tergiur orang? Kalau tidak punya iman, ya sudah. Kata Allah SWT apa? Wala najziyannal ladzina sabaru. Sungguh kami akan berikan balasan, pahala, ganjaran yang besar kepada siapa? Alladzina sabaru, orang-orang yang sabar terhadap godaan dunia. Ya, dia dapat 100 juta tadi, 200 juta dia dapat. Berapa lamanya 200 juta itu dihabiskannya di dunia ini? Sebentar. Kalau orang itu benar-benar berpikir dia dapat keuntungan dan sebagainya.
Ini masih lumayan dia jual beli. Bagaimana kalau orang korupsi, ambil harta orang? Berapalah lama dia bersenang-senang dengan hal itu? Allah SWT kata, "Wala najziyannal ladzina sabar." Sungguh kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang sabar. Maka salah satu kunci kita ingin sukses dan bahagia di dunia ini sabar. Tidak ada keberuntungan di dunia kecuali bagi orang yang memiliki kesabaran. Sabar dalam menghadapi godaan dunia. Kalau seorang tidak sabar, dia tidak akan beruntung di dunia. Karena apalagi di zaman kita, godaannya sangat besar. Godaan untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat sangat besar. Kalau kita nggak sabar, kita akan terjerumus dan ikut arus. Tapi orang yang memiliki kesabaran, dia yang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sabar. Sabar. Kata Allah SWT, "Wa lanajziyannal ladzina sabaru ajrahum." Sungguh kami benar-benar akan berikan balasan kepada orang yang sabar itu ajrahum. Balasan bagi mereka bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang paling baik kata Allah. Ahsan kata Allah, sudah yang paling the best, yang paling bagus. Bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan balasan yang paling baik dari apa yang mereka pernah lakukan. Allah SWT akan berikan balasan yang paling baik dari amal yang kita lakukan kalau kita sabar dalam menghadapi godaan dunia. Makanya Allah SWT mengatakan dalam ayat yang ke-97 ini, Allah SWT katakan, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Kata Allah SWT, man amila salihan, siapa saja yang dia beramal saleh. Siapa saja yang dia beramal saleh. Apa amal soleh itu? Amal yang pertama ikhlas kepada Allah SWT. Seluruh amal kita itu dinilai soleh harus memenuhi dua syarat. Pertama ikhlas kepada Allah. Apa itu ikhlas? Bagaimana seorang melakukan amal itu karena Allah. Seorang membantu orang lain karena Allah. Melakukan apapun. Amal ibadah hanya kepada Allah. Mengharap pahala dari Allah SWT. Man amila soleh. Siapa melakukan amal soleh? Itu amal yang berdasarkan keikhlasan kepada Allah dan mengikuti syariat Nabi SAW. Ini syariat. Ini aturan Allah. Ini amal soleh. Menepati janji salah satu amal soleh. Menepati janji. Ketika seorang sudah berjanji, bagaimanapun orang itu, dia tidak melihat orang yang dia berjanji. Punya kedudukan atau enggak, dia tidak dilihatnya. Miskin atau kaya enggak dilihatnya, tapi saya sudah berjanji dengan si fulan ini, harus saya tepati. Maka man amila salihan, siapa yang dia melakukan amal saleh min dzakarin aw untha, kata Allah, dari baik laki-laki ataupun perempuan. Melakukan amal saleh baik laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah SWT. Beriman apa? Yakin dia akan mendapatkan ganjaran dari Allah SWT. Ini keimanan kepada Allah SWT. Seorang dia beramal soleh, ikhlas kepada Allah, mengikuti syariat. Dan dia yakin bahwasanya Allah SWT akan berikan balasan. Tidak berharap pahala dari manusia, tidak berharap balasan dari manusia, tapi dia yakin Allah SWT yang memberikan balasan. Tidak perlu dia memberitahu kepada orang lain. Tidak perlu dia selfie, tidak perlu dia pamer. Dia yakin Allah SWT pasti akan memberikan balasan. Dia sembunyikan amalannya supaya menjaga keikhlasannya. Dia yakin Allah SWT akan memberikan balasan. Wa huwa mu'min, dia beriman kepada Allah akan hal itu. Dia tahu Allah SWT mempersiapkan surga yang sangat mahal, yang tidak mungkin dibandingkan dengan kenikmatan dunia. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Sungguh kata Allah SWT, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah kata Imam Ibnu Katsir. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir,
perkataan para ulama, sahabat. Di antaranya pertama perkataan Abdullah bin Abbas, yaitu hayatan thayyibah, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kata Abdullah bin Abbas, yaitu salah satu perkataan beliau, rezeki yang halal. Kata Ali bin Abi Thalib, hayatan thayyibah al-qanaah, sifat qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dalam perkataan yang lain, Abdullah bin Abbas mengatakan as-sa'adah, kebahagiaan di dunia. Kata Hasan al-Basri dan juga Mujahid dan Qatadah mengatakan, tidaklah seorang dikatakan mendapatkan suatu kebaikan kecuali surga. Berarti ini makna hayatan thayyibah, surga dunia, surga di akhirat. Yang lain mengatakan rezeki yang halal dan ibadah yang diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ibadah. Ini semua seluruhnya kata Imam Ibnu Katsir, was-sahih annal hayata thayyib tashmal hadza kullah. Kata Imam Ibnu Katsir, makna yang benar adalah dari hayatan thayyibah itu adalah meliputi seluruh apa yang disebutkan oleh para sahabat. Maka hayatan thayyibah artinya apa? Allah SWT, siapa saja yang dia melakukan amal soleh, kemudian dia dalam keadaan beriman, maka Allah berikan kepada dia kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik itu? Rezeki yang halal, sifat qanaah, dan ini yang paling baik. Ini yang paling mahal dalam hidup. Qanaah, sifat merasa cukup terhadap apa yang Allah berikan. Dan inilah kekayaan yang paling abadi. Inilah kekayaan yang paling hakiki, yaitu seorang memiliki hati yang qanaah. Kemudian termasuk di situ adalah seorang diberikan taufik hidayah untuk melakukan ibadah. Diberikan hidayah oleh Allah SWT melakukan amal soleh. Kemudian dia ketika melakukan amal soleh itu tenang hatinya. Ini semua adalah hayatan thayyibah di dunia ini. Maka hayatan thayyibah, seorang diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk beribadah kepada Allah SWT. Ketika dia melakukan ibadah itu tenang hidupnya, tenang hatinya. Itulah hayatan thayyibah di dunia ini. Disebutkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Muslim, hadis dari Rasulullah SAW mengatakan, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh telah beruntung seorang yang telah dia masuk Islam, kemudian dia menyerahkan dirinya kepada Allah SWT, kemudian diberikan rezeki kafafan. Diberikan rezeki apa? Kafafan. Kafaf itu artinya dia merasa cukup. Wa ruziqa kafafan. Dia merasa cukup, juga diartikan kafafan itu dia menjaga dirinya untuk tidak minta-minta. Itu kafaf. Yakufu nafsahu, menjaga dirinya, menahan dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain. Itu kafafan. Wa qannahu Allah bima ata, dan Allah berikan kepada dia sifat qanaah. Dan orang kalau sudah punya sifat qanaah pasti dia tidak akan minta-minta kepada orang lain. Ini kafafan wa qanaan itu adalah dua sifat yang saling melengkapi. Seorang dia tidak mungkin punya sifat qanaah kecuali dia tidak minta-minta, atau seorang tidak mungkin dia minta-minta kecuali dia sudah punya sifat qanaah. Kalau seorang punya sifat qanaah, dia tidak akan minta-minta sama orang. Dia akan berusaha menahan dirinya untuk tidak minta-minta kepada orang lain, walaupun dia membutuhkan sebenarnya, dia tidak minta. Kenapa? Dia sudah merasa cukup. Apa yang Allah berikan sudah cukup itu. Kita bisa baca sejarah para sahabat, para tabi'in, para ulama, orang-orang soleh terdahulu, bagaimana mereka itu tidak minta-minta kepada orang lain, padahal mereka membutuhkan. Kenapa? Karena sifat qanaah yang Allah berikan kepada mereka. Maka itulah kekayaan yang abadi, kekayaan yang hakiki. Di mana seorang memiliki sifat qanaah dalam dirinya. Dia tidak minta-minta. Dan tidak memperlihatkan kepada dirinya, kepada orang lain, dia itu membutuhkan dia. Sampai orang nggak tahu dia itu
Dia memperlihatkan kepada orang dia ya biasa saja, mampu. Dia tidak perlihatkan kepada orang lain bahwasanya dia membutuhkan. Dia berusaha menyimpan. Karena ada juga sebagian orang dia tidak minta-minta, secara lisannya tidak minta, tapi keadaannya meminta, kelihatan. Tapi dia enggak, dia berusaha menampilkan di hadapan orang dia biasa saja. Padahal dia tidak minta, padahal dia kekurangan. Tapi dia menjaga dirinya. Itu adalah sifat iffah dan kafaf. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Qad aflaha man hudiya ilal Islam, wa kana aishuhu kafafan wa qana'a bihi." Kata Nabi SAW, sungguh telah beruntung orang yang Allah berikan kepada dia hidayah Islam, kemudian Allah berikan kepada dia, dan kehidupannya adalah kafafan, kehidupannya adalah merasa cukup dan tidak minta-minta. Jadi hidupnya tidak minta-minta kepada orang lain. Wa qana'a bihi, dan dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada dia, cukup. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, "Inna Allah la yadhlimul mu'min hasanatan yu'ti biha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Wa ammal kafir fayu'tihi hasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al akhirah wa lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khairan." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah SWT tidak pernah menzalimi seorang mukmin sedikit pun. Ketika dia di dunia ini, ketika dia melakukan suatu kebaikan, maka diberikan baginya balasan di dunia dan berikan pahala buat dia di akhirat. Ini keuntungan seorang muslim. Dia melakukan kebaikan, amal soleh di dunia, dia diberikan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat. Adapun orang kafir, dia melakukan kebaikan, mungkin ada orang kafir yang baik, tapi dia diberikan kebaikannya, balasannya di dunia. Sehingga ketika dia di akhirat tidak lagi dia memiliki kebaikan. Karena sudah diberikan kebaikannya itu, balasannya di dunia oleh Allah SWT. Maka kita menjadi orang yang beruntung, orang yang beriman, yang dia beramal soleh. Seorang ketika dia beramal soleh, maka Allah berikan kepada dia ketenangan ketika dia beramal soleh. Kemudian Allah berikan kebaikan bagi dia di dunia. Kemudian Allah berikan kepada dia pahala di akhirat. Maka ini kebaikan di atas kebaikan yang Allah berikan kepada orang yang beriman yang senantiasa beramal soleh. Allah katakan, "Man amila sholihan min dzakarin aw untha." Siapa saja yang dia beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dalam keadaan beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh kami akan berikan kepada dia kebaikan, kehidupan yang baik tadi di dunia, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami akan benar-benar, kata Allah, berikan kepada mereka ganjaran mereka bi ahsan, dengan ganjaran yang paling baik, kata Allah SWT, dari apa yang pernah mereka lakukan di dunia. Maka ini janji dari Allah SWT. Seorang ketika dia beramal soleh di dunia ini, maka Allah berikan bagi dia hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia, dan Allah berikan ganjaran yang paling baik di akhirat, yaitu surganya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.